Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita dalam bincang perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Pada pagi hari ini kita ingin mendengar update apa kabar dengan teman-teman kepala desa yang ke Senayan. Karena apa? Karena dari tadi malam saya pantau di grup, teman-teman sudah bergerak ke Senayan dan kemudian ada update-update termasuk di media online sudah terkabarkan ada dari beberapa kabupaten sudah diberangkatkan dan seterusnya. Dan kemudian kita pengen dengar kabar terakhirnya seperti apa ini. Kita sudah bergabung dengan Mas Pandoyo, koordinator dari Kepala Kades Indonesia Bersatu KIB. Selamat pagi Mas Pandoyo, Pak Inggi. Dibuka dulu mic-nya. Oke, ye. Selamat pagi Pak Inggi. Apa kabar, sehat-sehat? Alhamdulillah Kang Suryo, pangestulipun sehat. Oke, saya memantau perkembangan perjalanan kayaknya ini luar biasa. Sudah ada yang berkirim kabar sudah di Senayan, foto di parkir timur kayaknya ya, sudah pada foto-foto juga. Mas, ini perkembangan terakhirnya seperti apa? Saya kaget juga ini ada surat dari DPP Abdesi untuk tidak tidak ikut di 17 Januari karena 19 Februari akan ada acara. Apa kabar ini Mas Pandoyo? Monggo boleh diberikan kabar ke teman-teman, dan saya berharap karena ini adalah pergerakan kepala desa pastinya akan berjalan dengan sangat tertib dan baik, lancar, dan Senayan sendiri sepertinya kemarin juga sudah memberikan sinyal silahkan juga akan diterima dan seterusnya. Monggo Mas Pandoyo. Terima kasih Kang Suryo. Alhamdulillah ini saya juga mengikuti di grup, Kang Suryo mengikuti, jadi sudah antara saya dan Kang Suryo ini paham kondisinya. Jadi alhamdulillah pagi ini pantauan dari teman-teman Korlap bahwa mulai dari Jawa Timur, bahkan dari teman-teman luar Jawa, itu semalam itu sudah tiba di Jakarta untuk melangsungkan seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, ngopi bareng di komplek DPR MPR. Ngopi bareng ini, semoga tukang kopinya sudah pada ngumpul di sana. Mas Pandoyo, ini apa surat yang dari DPP Abdesi, kayaknya saya sempat membaca sekilas. Mas Pandoyo sudah sempat mencermati apa kabar ini dengan surat yang beredar itu? Iya, sudah. Jadi alhamdulillah kemarin lewat telepon, video call, dan juga sempat ketemu sama Kang Surtawijaya. Jadi insya Allah teman-teman dari Asosiasi Kepala Desa ini ada komunikasi yang baik. Jadi kemarin sempat ketemu di Komisi 2 ketika RDP hari Kamis yang lalu. Ini Kang Surta hadir beserta pengurus harian, juga teman-teman dari Kades Indonesia Bersatu, ada teman-teman asosiasi BPD, dan juga teman-teman dari Aksi. Di sana sudah ada komunikasi dengan Komisi 2, tetapi teman-teman dari kepala desa merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 ini belum memberikan sebuah jawaban yang sesuai dengan harapan teman-teman kepala desa, sehingga dirasa masih perlu untuk ada diskusi lebih lanjut dengan teman-teman di Senayan. Kaitannya dengan surat dari
teman-teman abdesi, saya sudah membaca, dan memang KIB ini dari awal kami sampaikan kan, teman-teman kepala desa yang sepakat untuk sebuah pergerakan bersama dengan melepas baju-baju asosiasi begitu, maka sekalipun mungkin Kang Surta juga bersurat, tapi teman-teman dari Jawa Barat juga sepertinya banyak ini teman-teman abdesi yang hadir tapi tidak menggunakan atribut abdesi. Jadi saya tidak mengatakan itu dari teman abdesi, tapi teman-teman Kades di Jawa Barat ini semalam update itu juga hampir setiap kabupaten ada yang berangkat dan secara mayoritas ada itu. Oke, artinya ketika teman-teman yang hadir, karena memang ada himbauan dari abdesi, ini saya coba baca supaya tidak salah, bahwa memperhatikan hal tersebut. DPP Abdesi menyampaikan himbauan tidak ikut rencana penyampaian aspirasi terbuka atau demonstrasi ke Jakarta tanggal 17 Januari guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih dilaksanakan di hari kerja di mana aktivitas pemerintahan desa harus berjalan. Jadi artinya bahwa keberadaan teman-teman untuk yang kemudian tergabung di abdesi dihimbau untuk tidak berangkat. Kira-kira seperti itu ya Mas ya? Ya, yang tahu maksud surat itu tentunya yang membuat gitu ya. Apa tujuan pastinya kan, karena yang membuat juga DPP Abdesi, pasti yang paling paham terhadap isinya itu yang membuat surat itu. Jadi kami tidak berani untuk memberikan penafsiran ataupun interpretasi yang hanya berdasarkan pemahaman saya sendiri. Tapi yang jelas ini teman-teman Kades hampir di Pulau Jawa ini mayoritas ikut ngopi bareng pada pagi hari ini. Oke. Semoga acaranya berjalan lancar ini Pak Inggi. Jadi kalau kerabat desa kalau di Pati, di tempatnya Mas Pandoyo ini panggilannya bukan lurah tapi petinggi. Ya Mas Pandoyo ya. Kalau di Pati petinggi ya. Istilahnya petinggi. Petinggi Pak Inggi. Jadi ini ada 2 poin setidaknya. Satu, menghimbau tidak karena agendanya bahwa Prolegnas itu menyepakati memasukkan aspirasi masa jabatan, kemudian yang kedua menyampaikan aspirasi lebih lanjut akan dilakukan dalam bentuk dialog dengan mengundang Presiden tanggal 19 Februari di Gelora Bung Karno sekaligus memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa, dihadiri oleh 150.000 sampai 200.000 kepala desa. Jadi ini mungkin kepala desa dan perangkat desa ya kalau 200.000 ya, karena jumlah desa di Indonesia masih 75.691 kalau nggak salah. Oke, Mas Pandoyo, menyikapi atas hal ini, saya ingin lebih pada mungkin ini kan menjadi bagian penting yang menurut saya kemarin juga sempat terekspos dari teman-teman di Senayan, kalau tidak salah satu di pimpinan sidang menyampaikan supaya teman-teman bisa bareng-bareng, artinya bersatu dan seterusnya. Ini sebenarnya saya nggak tahu ini Mas Pandoyo tertarik mengomentari surat ini atau tidak ini? Mungkin itu aja. Begini Bang, itu tadi banyak telepon masuk kurang jelas, mohon diulang Bang. Oke, jadi atas apa yang beredar dengan surat dari DPP Abdesi, saya pengen memastikan apakah Mas Pandoyo ini kemudian tertarik memberikan komentar atau ya karena ruangnya beda di sana
apa abdesi di sini bukan abdesi atau bagaimana, sehingga Mas Pandoyo juga boleh juga untuk tidak memberikan responnya. Tapi saya ingin tahu, Mas Pandoyo apakah tertarik mengomentari surat yang disampaikan, karena ada rencana tanggal 19 Februari di Gelora Bung Karno juga ini. Monggo Mas. Terhadap surat tentunya karena ini kan rumah tangganya abdesi ya, kami tidak ingin masuk ke dalam rumah tangga masing-masing, itu terkait dengan surat. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Surta, ini kemarin juga sempat telepon sama saya. Beliau mengundang, gini Bang, bahwa kami akan ada acara pada tanggal 19 Februari. Acaranya nanti ulang tahun UU Desa dan akan mengundang seluruh kepala desa. Saya mengatakan terima kasih Bang. Artinya bahwa perjuangan itu dilakukan oleh teman-teman kepala desa secara simultan, secara terus-menerus, dan juga kepada para pihak pemangku kepentingan, utamanya pihak pemerintah dan juga pihak legislatif. Jadi kami memberikan apresiasi terhadap rencana Kang Surta yang akan melaksanakan acara itu, apalagi akan dihadiri oleh Bapak Presiden, dan akan mengkomunikasikan terhadap aspirasi-aspirasi teman-teman kepala desa. Kami diundang juga di acara itu rencananya, gitu kan. Oke, mungkin kita lebih ke fokus ke acara dari KIB sendiri. Update terakhir ada berapa jumlah yang terkonfirmasi atau terkoordinasi ke Mas Pandoyo? Yang angka yang pasti sampai tadi malam itu kisarannya 12.000, tapi informasi terkini katanya nambah, Mbak, itu ya. Karena teman-teman Papdesi juga hampir full berangkat semua. Begitupun teman-teman dari aksi, dari Parade Nusantara, dan juga teman-teman yang lain. Jadi mungkin secara organisatoris teman-teman dari Apdesi memang ada himbauan tidak hadir, tetapi kami melihat tadi sempat karena baru saja pulang dari Kompleks Senayan, saya tadi baru mandi, jadi kami melihat justru juga teman-teman ada yang menurut saya gitu ya, teman-teman dari Jawa Barat ini kemungkinan besar juga dari Apdesi. Oke, koordinasi dengan teman-teman dari legislatif. Sejauh ini seperti apa Mas? Apakah sudah kemudian terjadwal akan diterima perwakilan berapa orang dan seterusnya? Sudah Bang, jadi sebelum acara hari ini, kemarin hari Kamis kita sudah ada audiensi dengan Komisi 2. Hadir di sana kurang lebih 50-an kepala desa dengan asosiasi masing-masing, bendera asosiasi masing-masing. Kemarin juga hari Senin kita juga ada teman-teman sudah audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Pak Dirjen PMD. Jadi teman-teman dari Papdesi diterima juga, kami dari teman-teman KIB juga diterima. Harinya sama, tapi waktunya berbeda. Setelah itu juga tadi sore dan tadi malam ada beberapa teman yang juga hadir di Kemendes. Ya, ada sekitar 200-an kepala desa yang juga mengadakan audiensi di Kemendes. Jadi intinya kepala desa yang ada di Indonesia ini kan merasa bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini memang ada beberapa pasal yang sangat perlu untuk direvisi. Dan upaya untuk itu tentunya karena yang namanya merubah undang-undang kan harus dua arah, dari pemerintah dan juga dari legislatif. Oleh karena itu pendekatan komunikasi secara intens itu dilakukan oleh teman-teman kepala desa, baik secara lokal
Jadi semalam itu salah satu kabupaten ya hadir kurang lebih 200 orang di Kementerian Desa, itu juga berkomunikasi. Juga kemarin kami di Kemendagri, di mana desa ini kan anaknya dari Mendagri begitu ya. Kalau boleh dibilang ya anaknya Mendagri, ya anaknya Mendes. Jadi kedua-duanya kita sudah mengadakan silaturahim dan juga audiensi, serta mendorong kepada kedua kementerian ini untuk seperlunya melakukan revisi Undang-Undang Desa agar ke depan tata kelola pemerintahan desa, tata kelola keuangan maupun yang lain terkait dengan hak dan kewenangannya, kedaulatan rakyatnya dan sebagainya itu menjadi lebih terjamin, ada dasar regulasi yang kuat dan tidak saling tumpang tindih antara peraturan satu sama yang lain. Oke, nah, terkait komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Ditjen Bappemis, ditemui oleh siapa, Mas? Langsung ditemui oleh Pak Dirjen. Oh, Pak Eko. Ya, Pak Dirjen. Kemudian ada poin penting ya, apa? Ada Bu Sekretaris ya juga, dan ada Kabid Tata Kelola Keuangan Desa atau apa ya, bertiga kemarin. Jadi kita juga sampaikan apa yang kita sampaikan di Komisi 2, kita sampaikan kita sampaikan juga di Pak Dirjen, termasuk juga draft rancangan undang-undang seandainya nanti memang berhasil untuk masuk ke dalam prolegnas prioritas pembahasan tahun 2023, kami juga sudah memberikan masukan-masukan. Itu hasil dari FGD yang kita lakukan dan juga hasil dari kajian-kajian dari para akademisi yang kompeten di bidang itu. Itu kita sampaikan, begitupun di Kemenkes juga kita sampaikan. Untuk di Kementerian Dalam Negeri, terkait kalau tidak salah kemarin di Komisi 2 kan mencuat juga tentang moratorium. Apakah memang ada kabar baru tentang boleh digelarnya Pilkades tidak lagi moratorium atau ada perubahan atas penundaan Pilkades itu? Banyak hal ya Bang. Jadi kita diskusi banyak hal terkait dengan Undang-Undang Desa, kita diskusikan terkait dengan UU nomor 2 tahun 2020 juga kita diskusikan. Begitupun terkait dengan moratorium Pilkades. Pak Mendes sepertinya sudah menerbitkan surat bahwa Pilkades tidak akan ditunda jika pelaksanaannya sebelum 1 November sepertinya ya. Itu sudah ada surat. Jadi banyak hal ya. Dari Kemendagri ya. Oke. Kalau di Kemendes ditemui siapa nih Mas? Dan apa yang mungkin boleh diberi informasi ke kawan-kawan hasil pembicaraan dengan Kemendes? Ya sama teman-teman diskusi sama apa yang didiskusikan kemarin di Komisi 2, didiskusikan di Kemendagri dan juga didiskusikan di Kemendes, sama lah, intinya sama. Jadi intinya teman-teman kepala desa ini ingin ada revisi terhadap Undang-Undang nomor 6 ya tahun 2014, utamanya hal-hal yang terkait dengan kewenangan desa dan juga tentunya hal-hal yang terkait juga dengan apa yang selama ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri Desa, oleh berbagai macam politisi. Bahkan kemarin itu ketika hari ulang tahun desa itu Pak Kemendes kan menyampaikan saya akan melakukan operasi bedah terkait masa jabatan dari 6 ke 9 tahun. Artinya begini, hal ini kan sudah didengungkan oleh para pihak begitu loh. Ini kepala desa ini kan lho kok jari ini ono ini tapi regulasinya gak ono, ini sing bener piye. Jadi kita bertanya langsung ke anak, kita bertanya pada
Bapak. Jadi kami bertanya baik-baik. Ya, kami datang ke Kemendagri, matur sama Pak Dirjen, kami ini anak panjenengan. Ini loh ada kabar, katanya wow ada warisan kayak gini, ini bener apa enggak kan gitu. Di Kemendes juga, jadi kita berkomunikasi juga seperti itu. Jadi kita memposisikan ya, memposisikan karena memang desa itu bapaknya ini kan banyak gitu ya. Ada di Mendagri, ada di Mendesa, kemudian kaitannya dengan keuangan ada Kemenq. Nah ini yang sementara ini yang sudah terkomunikasikan apa yang menjadi unek-unek kepala desa di dalam rangka mengembalikan kedaulatan desa, mensejahterakan masyarakat. Nah ini semuanya tercurahkan. Jadi diskusi-diskusi ini yang ingin kita lebih fokus pada akhirnya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa ini memang sesuatu yang layak untuk ditindaklanjuti oleh para pihak yang berkompeten. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan, kemarin kan sudah ada diskusi dengan Komisi 2, lah, misal ya, di situ oleh Ketua Komisi 2, Pak Doli Indra Tanjung, kemarin kan disampaikan bahwa telah bersurat di tanggal 14 Agustus atau berapa ya 2022 agar revisi itu masuk ke dalam prolegnas. Surat itu disampaikannya kepada Balek, Badan Legislasi, itu kan di kop atas kan kepadanya kan Balek. Lah intinya kan teman-teman kepala desa loh, ini Komisi 2 sudah bersurat ke Balek, kok belum ditindaklanjuti oleh Balek. Nah, ini teman-teman juga mau komunikasi ke Balek. Ada apa sih? Wong ini ada surat dari Komisi 2 tentang ini. Dan itu sudah lama kok belum ditindaklanjuti oleh Balek. Nah, ini kita juga ingin tabayun ya, ingin klarifikasi kepada Komisi 2. Syukur-syukur nanti juga bisa untuk berdiskusi dan diterima oleh pimpinan Dewan. Intinya di situ. Jadi kita datang baik-baik, tentunya kepala desa ini ada permasalahan aja terbiasa mendampingkan. Kita inginlah datang baik-baik, ngopi bareng. Lama barangkali nggak pernah ngopi bareng, jadi intinya pagi ini ngopi bareng. Rencana di Senayan akan diberikan akses untuk masuk ke lingkungan dalam atau ada di luar ini, Mas, kira-kira? Nah, ngopi bareng nong jero lu enak kayaknya. Tentunya kalau di dalam semua nggak muat, karena teman-teman ini tertarik. Maksudnya di dalam, di lingkungan itu kan, artinya ini teman-teman nanti ada di jalanan atau di dalam komplek Senayan? Ya, kalau permohonan kita juga intinya untuk melakukan aksi ini di Kompleks Senayan. Soal di dalam atau di luar nanti kan tentu ada kebijakan-kebijakan dari pihak keamanan, pihak pamdalnya DPR RI dan lainnya. Jadi itu kan kami tidak ingin mendahului dari apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di sana, tetapi intinya kita akan diskusi, syukur nanti perwakilan juga diberikan ruang untuk audiensi secara langsung kepada apa yang menurut teman-teman kepala desa masih perlu diklarifikasi, karena kemarin jawaban di Komisi 2 ini ditunjukkan surat oleh Kang Doli ini loh, kamu harus Baleknas belum begitu, dan menyampaikan ini loh pemerintah belum, karena pemerintah menurut kami kalau urusannya desa kan Mendagri dan Mendes, maka teman-teman juga sudah Halo, kepencet mic-nya, Mas. Suratnya dari Komisi 2 kepada Balek yang belum terakomodir ya, belum ditindaklanjuti, tentunya kami ingin bertanya, ingin memohon kepada Balek untuk surat itu ditindaklanjuti. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman yang jumlahnya cukup banyak, karena lebih dari 12.000 setidaknya kalau di jalanan pasti akan terlihat kurang terlihat mungkin salah satunya pasti akan mengganggu yang ada di depan jalan Gatot Subroto, tapi semoga
terjadi seperti yang dulu di 2006 kita beraudiensi, atau kalau sekarang kan istilahnya silaturahmi, ngopi bareng dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa masuk ke Kompleks Senayan supaya lebih teduh juga, lebih nyaman juga, karena Kompleks Senayan itu kalau 50.000 juga bisa masuk karena lapangannya cukup luas di sana. Oke, Mas Pandoyo, semoga ini nanti perjalanan aksinya bisa berjalan dengan baik. Perjalanan ngopi bareng silaturahminya bisa berjalan dengan baik. Informasi terakhir yang mungkin sebelum kita masuk ke sesi 2. Informasi terakhir, rencana akan diterima oleh teman-teman dari Komisi 2 atau dari Balik atau dari pimpinan DPR? Ya, kalau kami sih sudah bersurat kepada semuanya, jadi kepada pimpinan sudah, kepada Balik sudah, Komisi 2 juga sudah, ketua-ketua fraksi sudah. Ya, apakah nanti akan seluruh surat kami itu kemudian dikabulkan untuk diadakan audiensi atau tidak, ya nanti kita lihat. Yang jelas ini himbauan secara pribadi karena teman-teman mempercayakan saya sebagai koordinator penyampaian pendapat di muka umum ini. Saya berharap teman-teman kepala desa semuanya untuk menyampaikan dan juga melangsungkan aksi ini secara tertib, secara damai. Sekali lagi karena kepala desa itu adalah panutan di masyarakatnya, tentunya kami ingin kegiatan ngopi bareng dan silaturahim ini sekali lagi tidak dinodai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih doanya Kang Suryo. Mohon doa restunya semoga teman-teman kepala desa ini sehat, bisa tertib, selamat, dan bisa berhasil apa yang diperjuangkan. Rencana bergerak ke Senayan jam berapa ini, Mas? Ini setelah ini barangkali saya harus ke sana, Kang, karena mulai tadi habis subuh kami baru pulang dari Senayan. Ini teman-teman sebagian sudah pada hadir, jadi dari Jawa Tengah tadi sudah banyak yang hadir di sana. Kami tentu ingin terus untuk mengkoordinir secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ini akan segera ke Senayan. Oke, terima kasih. Setidaknya ini teman-teman sudah mulai persiapan menuju Senayan. Mas Pandoyo, terima kasih di sela kesibukannya mengkoordinir teman-teman yang puluhan ribu, lebih dari 10.000, artinya puluhan ribu. Semoga berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan kali ini juga kita sampaikan semoga teman-teman anggota Dewan yang terhormat yang ada di Senayan berkenanlah membuka pintu pintu gerbangnya supaya teman-teman kepala desa ini tidak kemudian ngopi barengnya di Jalan Gatot Subroto tapi di lapangan di dalam komplek, kira-kira itu. Oke, kerabat desa kita akan ada di sesi kedua. Kalau Mas Pandoyo sudah akan berkoordinasi dengan teman-teman, monggo, terima kasih sudah bergabung, tapi kalau masih memungkinkan ya nanti kita bisa saling berbincang lebih lanjut. Kerabat desa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa harus tangguh dan perkasa akan kembali setelah yang satu ini. Tak hanya soal destinasi, Jawa Tengah dipenuhi generasi muda penuh inspirasi. Bukan hanya untuk dirinya, sebagian dari mereka bahkan mengabdi untuk desa. Saya merasa bahwa ketika kecil sampai besar itu saya hidupnya di desa. Kemudian ketika kuliah saya pergi ke luar kota. Setelah selesai, kemudian pergi ke kota lain. Padahal apa yang saya dapatkan sekarang itu ada sumbangsih masyarakat desa. Kita itu sebagai pemuda itu harus mendampingi atau terjun langsung ke desa
nanti kita akan mengembangkan apa yang masih kurang atau apa yang belum ada jadi ada. Tapi kita di situ itu lebih ke sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan sebagai penyemangat lah untuk rekan-rekan generasi muda agar mau lebih berkontribusi untuk membangun potensi desanya. Seperti itu, Mas. Berdaya di tangan para pemuda, asa akan terus menyala, menjadi guna bagi nusa dan bangsa. Oke, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Ini menarik sekali ketika acara akan digelar oleh teman-teman Kades Indonesia Bersatu, kemudian Abdesi meluncurkan himbauan untuk tidak beragenda tanggal 17 ini, tetapi teman-teman sudah bergerak di Senayan. Semoga semua berjalan dengan lancar. Apalagi tadi kita sudah mendapatkan informasi sudah ada komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Salah satu poinnya adalah tentang harapan supaya moratorium ini dicabut. Akhirnya sepertinya sudah ada kesepahaman untuk kemudian paling lambat digelar 1 November. Jadi mungkin bisa jadi kemudian bola ini kembali ke daerah. Artinya daerah-daerah yang akan melakukan pilkades mungkin bisa teragendakan untuk percepatankah atau kemudian memang yang sebelum 1 November masih bisa digelar. Informasi terkait dengan komunikasi teman-teman ke Kementerian Desa, kami tadi tidak mendapatkan informasi dengan siapa diterima, tetapi setidaknya kita mendapatkan tanggapan atau mendapatkan informasi tadi dari Mas Pandoyo bahwa memang salah satunya adalah Menteri Desa yang ikut menyampaikan tentang perguliran 9 tahun. Jadi ini memang agenda 9 tahun semakin menguat ketika Menteri Desa menyampaikan itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Kerabat desa silakan untuk ada yang ingin memberikan respon, komentar, dan mungkin kalau ada yang bergabung dari di studio Zoom ini yang langsung dari lokasi sedang berada di teman-teman kepala desa di lokasi, boleh juga untuk membuka mic-nya atau open mic untuk membuka videonya supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang suasana di sana. Mungkin pertanyaannya apakah TV Desa akan melakukan siaran langsung yang ada di Senayan. Sepertinya kami harus sampaikan bahwa TV Desa sampai jam ini tidak ada agenda untuk membuat siaran langsung dari Senayan. Mungkin kami akan coba memantau dari channelnya DPR RI apakah memang ada informasi diterima oleh komisi berapa dan seterusnya, akan kami coba pantau, akan coba kami komunikasikan. Itu yang kita bisa lihat dan kita bisa harapkan bahwa semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, karena memang apa-apa yang tersampaikan, jadi mungkin sebagai gambaran kami dulu sempat juga mendampingi teman-teman kepala desa di Parade Nusantara. Memang ketika jumlahnya cukup banyak, ini salah satu yang kita sampaikan oleh ke teman-teman di DPR pada saat itu adalah kalau bisa diberikan akses untuk teman-teman bisa masuk ke lingkungan Senayan. Jadi kalau dari pengalaman yang kami sudah lakukan dulu, mungkin aksi puluhan ribu orang yang kemudian diberikan pintu masuk setelah reformasi
artinya diberikan pintu masuk untuk di lingkungan Senayan itu adalah pertama kali dulu adalah teman-teman dari kepala desa dan perangkat desa. Jadi masuknya lewat pintu belakang itu teman-teman masuk sehingga berkumpulnya ada di dalam lingkungan Kompleks Senayan. Semoga aksi hari ini juga diberikan kesempatan untuk bisa masuk di dalam komplek lingkungan Senayan. Kenapa? Karena kayaknya sedih juga atau kurang elok ketika kemudian teman-teman dengan baju kaki ini harus menutup jalan kata Subroto, karena lebih dari 10.000 sudah bisa dipastikan itu jalan akan penuh di depan DPR RI. Oke, kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, responnya, dan mungkin ada yang sudah membaca juga ini. Oh, ada Mas Slamet Mubarok juga ini yang akan ada tanggal 25 Januari ini ada. Kalau saya nggak tahu ini teman-teman perangkat desa termasuk anggota abdesi atau bukan mendengar melihat imbauannya untuk tidak aksi tanggal 17. Tanggal 25 itu jatuhnya hari apa ya? Hari Rabu ya. Nah, karena ini 17 berarti 25 mungkin hari Rabu, jadi hari kerja juga. Jadi kalau kita melihat himbauan dari DPP Abdesi, maka mungkin ya tanggal 25 juga teman-teman perangkat desa bisa jadi nggak dikasih izin juga oleh kepala desanya untuk ke Jakarta. Mas Mubarok gimana ini? Tanggal 25 karena tanggal 17 kita sudah melihat ini surat edaran atau himbauan dari teman-teman abdesi, bahkan disampaikan, saya nggak tahu ini mungkin salah ketik atau bagaimana, karena silaturahmi nasional kepala desa jumlahnya sampai 200.000, karena jumlah desa di Indonesia aja nggak sampai 100.000 ini. Kalau kepala desa yang datang 200.000, ada kepala desa dari Malaysia atau kepala desa dari mana yang ikut diundang, atau mungkin bisa juga dengan jumlah 200.000 itu ada kepala desa dan mantan kepala desa, bisa jadi karena abdesi sendiri keanggotaannya kan juga ada mantan kepala desa. Mas Mubarok, ada yang ingin dikomentari dengan hari ini mungkin yang hari ini teman-teman kepala desa dengan semangat juangnya setidaknya adalah revisi tentang undang-undang desa, mungkin ada bicara tentang angka yang 10% dari alokasi transfer daerah, mungkin harapannya 10% itu dari APBN, karena memang dulu bergulirnya seperti itu awal-awalnya, artinya berharap dana desa lebih besar, kemudian masa jabatan yaitu antara 9x2 atau 9 tanpa periodisasi dan seterusnya, ya nanti kita ikuti perkembangan terakhirnya. Dan yang jelas kalau Menteri Desa ini saya nggak tahu ini Menteri Desa menyuarakan 9 tahun kali 2, tapi dalam konteks ini setahu saya kalau penugasan ke menteri itu Menteri Desa itu urusan pemberdayaan masyarakat, tapi mengusulkan tentang kepala desa 9 tahun, nah ya boleh-boleh saja sebagai pribadi, tapi kayaknya salah kamar juga kalau kemudian Menteri Desa menyampaikan urusan masa jabatan, tapi hak politik, hak pribadi boleh-boleh saja untuk menyampaikan. Nah, kemudian hal yang lain kalau yang kita tangkap dari audiensi di Komisi 2 itu adalah tentang bagaimana agenda moratorium, dan ini sepertinya sudah terbit juga surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian tidak dilakukan Pelkades itu mulai dari 1 November, artinya bukan sekarang bukan hari-hari ini tapi sampai 1 November. Kira-kira seperti itu. Mas Mubarok, ada yang ingin dikomentari atau direspon, silakan. Oke, Nji. Selamat pagi kerabat desa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi dan teman-teman PLD, perangkat desa, kepala desa yang ada di Indonesia. Jadi cukup menarik memang ini yang pagi ini kita angkat terkait dengan apa kabar
teman-teman kepala desa yang berangkat ke Jakarta hari ini. Untuk informasi dari Kabupaten Banyumas, sekitar 200 kepala desa berangkat ke Jakarta dari kemarin. Berarti hari ini mungkin sudah sampai di Jakarta. Ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil ininya, bahwa mereka kepala desa itu mengharapkan, mengusulkan adanya perubahan undang-undang desa. Ini berarti ada sesuatu hal yang memang perlu disempurnakan dari undang-undang desa itu sendiri. Dan kami sendiri tidak begitu paham apa yang diusulkan atau apa yang menjadi usulan para kepala desa ini. Hanya melalui kabar berita di WA, ada isu-isu yang dikembangkan melalui medsos, hanya itu, karena surat secara resmi kami tidak menerima. Nah, sehingga kami sendiri tidak bisa mensikapi terkait dengan usulan, ya, karena isu yang berkembang kan banyak sekali. Justru ada hal yang menarik yang oleh teman-teman itu kadang-kadang disikapi dengan, ya nun sewu, dengan agak sinis, ya, terkait dengan usulan jabatan perangkat desa itu sama dengan jabatan kepala desa. Ini sesuatu hal yang menurut saya malah menjadi lucu seandainya ada usulan jabatan perangkat desa itu sama dengan jabatan kepala desa. Karena jelas ini akan mengganggu tidak ada kesinambungan antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan berikutnya. Contoh saja, seandainya ada data dan lain-lain ya hilang atau mungkin tidak ada yang tahu, ya tidak ada kesinambungan di semua bidang, baik pembangunan, pemberdayaan, itu malah kacau. Sama halnya mungkin dengan bupati. Masa bupatinya ganti, semua OPD ganti, kepala dinas semua ganti, kan nggak mungkin. Nah, ini yang menarik. Dan ini terus berkembang bahkan sampai dikomentari oleh anggota Komisi 2. Ini memang yang menjadi agak memanas di teman-teman perangkat desa. Tapi kembali lagi, kami sendiri tidak tahu persis apa yang menjadi usulan dari teman-teman kepala desa. Kami hanya melihat bahwa adanya usulan berarti ada hal yang memang harus disempurnakan di dalam isi undang-undang desa itu sendiri. Nah, terkait dengan surat dari DPN Abdesi untuk himbauan agar tidak datang tanggal 17 karena ada kegiatan nanti tanggal di bulan Maret, ya, itu yang Februari 17 Februari, ya. Ya. Nah, kami sendiri tidak ada surat masuk, walaupun di sana tertulis PPDI, tapi nggak tahu PPDI yang mana, tapi yang jelas kami tidak menerima. Nah, kalau agenda kita tanggal 25 Januari besok, hari Rabu, betul, hari Rabu itu adalah hasil musyawarah kerja nasional, hasil muskernas, hasil rapimnas, hasil rakornas yang kemarin kita bulan-bulan akhir di tahun 2022 kita laksanakan di Palembang. Di antaranya salah satunya adalah akan melaksanakan kegiatan silaturahmi nasional yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari. Nah, terkait dengan surat tadi, yang jelas karena
secara struktural kami dari PPDI Kabupaten Banyumas kan ada PPDI Provinsi Jawa Tengah, ada PPDI Pusat, sehingga instruksi yang kita laksanakan ya instruksi secara struktural. Nah, instruksi dari PP tetap kita untuk mempersiapkan kegiatan tanggal 25 Januari yang insya Allah sampai dengan hari ini untuk Kabupaten Banyumas sendiri itu sudah mempersiapkan 24 bis armada yang akan datang dengan hampir 1.000 lebih itu dari Banyumas. Kalau update terakhir 24 bis itu 1.000 lebih ya Mas ya? Iya betul. Data yang sudah masuk ke kami itu 1.040 orang. Tapi ini masih berkembang karena ada beberapa kecamatan yang belum update terkait dengan kepesertaan. Kalau update terakhir untuk Jawa Tengah sampai tadi malam, saya lihat itu di grup ketua Jawa Tengah itu sudah 331 bis. 331 kalau kali 50 ya seatnya ya. Itu sudah 15.000 lebih. Hanya dari Jawa Tengah, belum Jawa betul. Jawa Barat. Itu aja masih 6 kabupaten yang belum ngelis karena masih dalam tahapan koordinasi di tingkat kabupaten. Artinya apa? Artinya memang ini sudah menjadi agenda dari PPDI untuk melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan terkait dengan persiapan dan lain-lain itu sudah diurus oleh kepanitiaan Silatnas, oleh kepengurusan pusat terkait dengan surat menyurat dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ada satu harapan kita itu adalah apa yang menjadi usulan teman-teman baik kepala desa, usulan teman-teman dari perangkat desa terkait dengan penyempurnaan undang-undang desa, terkait dengan harapan-harapan tentang apa itu kejelasan status perangkat desa, tingkat kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, mudah-mudahan bisa tercapai. Saya kira seperti itu sementara Pak Agenda tanggal 25 untuk perangkat desa itu adalah kejelasan status dan kesejahteraan. Kira-kira itu ya poin besarnya betul. ya. Poin tema untuk kegiatan tanggal 25 itu adalah kejelasan status perangkat desa dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Oke. Semoga ini juga semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang kalau hari ini kita melihat ketika Papdesi, ketika kemudian KIB aksi melakukan agenda, kemudian DPP Abdesi menerbitkan himbauan untuk tidak berangkat, ya semoga teman-teman di PPDI karena juga ada ada 3 ya, PPDI, DPN PPDI, PPDRI, ya semoga yang lain juga tidak ada agenda seperti Abdesi hari ini membuat surat-surat seperti itu, karena semangat kita sebenarnya sama, bukan kita ya, karena saya bukan perangkat desa. Semangat teman-teman sebenarnya sama, jadi harapannya ya harusnya bisa bareng-bareng gotong royong itu menjadi semuanya jadi lebih ringan, kira-kira seperti itu. Saya tahu betul ketika memang pergerakan karena sejarah pergerakan undang-undang desa ini memang basisnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari dulu saya ikut itu Jawa Barat ya cuma ikut-ikut sedikit-sedikit aja. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur memang basis kalau kita bicara pergerakan. Mas Slamet sudah memberikan gambaran tentang bagaimana dari Jawa Tengah ini kalau ketua provinsinya saya sudah mendata sampai sekian 300 bus ini ya. Ini saya jadi teringang-ingang waktu itu belum ada WA itu, telepon-teleponan saya bisa
habis zaman itu 1 bulan bisa lebih dari 5 juta ya untuk melakukan koordinasi. Ini sekarang sudah ada WA jadi lebih mudah, kirim foto, kirim video dan seterusnya. Oke, Mas Slamet, semoga semua perencanaannya bisa lebih rapi, komunikasinya bisa lebih bagus sehingga tanggal 25 kalau saya meminjam istilah almarhum Mas Sudir Santoso, tidak ada 1 lembar daun pun yang berguguran, tidak ada ekses atas aksi-aksi yang kemudian terjadi. Kira-kira itu kita kirim doa untuk Mas almarhum Mas Sudir Santoso yang waktu itu saya tahu betul bagaimana menjadi penyemangat untuk teman-teman menyuarakan desa. Oke, matur nuwun Mas Slamet, Mbak. Mungkin begini Pak Koco, sedikit lagi terkait dengan kegiatan tanggal 25. Coba nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman pusat bahwa kegiatan tanggal 25 itu biar nanti di live oleh TV Desa. Jadi nanti biar kabar-kabar itu bisa langsung menyeluruh ke seluruh Indonesia, baik yang berangkat atau yang tidak berangkat. Begitu mungkin Pak Koco. Oke, terima kasih. Silakan kalau akan mencoba berkoordinasi karena sebenarnya akan sangat mudah dan memudahkan juga karena jangankan kepala desa, teman-teman petani di Lampung aja panen raya dan praktek pelatihan untuk pupuk saja bisa live dari kebun langsung di Lampung. Jadi kalau di Jakarta mungkin jadi lebih gampang. Oke, kita tunggu koordinasi lebih lanjutnya. Mbak Leli, ada yang ingin disampaikan terkait dengan agenda hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Koco. Mungkin terkait abdesi tadi, memang kalau Jawa ini selalu jadi promotor ya dalam sebuah gerakan ya, karena mungkin disitulah berbagai macam ya faktor-faktor pendorongnya ada. Mungkin mengenai abdesi ini dari paparan tadi Pak Slamet tadi itu banyak ke Jawa aja gitu, daerah Jawa. Bagaimana perkembangan daripada peran serta kepala-kepala desa kalau kami di mungkin Sumatera Barat itu lebih wali nagari. Apakah keaktifan mereka ini cukup ada? Karena sejauh pantauan terutama sekali mengenai yang usulan 9 tahun ini kurang mungkin mendapat tanggapan gitu kan dari kepala-kepala desa, kurang tertarik mungkin dengan kondisi seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat apakah kultur menjadi penyebab dari semuanya ini? Karena saya lihat dari regulasi-regulasi yang ada itu atau semacam isu-isu berkembang itu cenderung ke arah mempertahankan jabatan. Ya. Misalnya seperti kalau presiden itu 3 periode gitu kan, kalau kepala desa tambah menjadi 9 gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita, apakah kultur mungkin masing-masing daerah, terutama sekali kalau mungkin wilayah kami, ya bukan dalam arti kita ini merasa lebih tidak, tapi kultur masyarakat itu kurang kepada kekuasaan ini lebih banyak kontrolnya dari luar gitu kan. Jadi kalau kepala desa itu seakan menjadi kursi panas gitu. Jadi untuk memperpanjang itu bukan suatu ya yang menjadi fokus bagi mereka gitu kan. Kemudian juga mereka lebih cenderungnya meningkat dari sebuah prestasi ke prestasi berikutnya. Seperti kalau hari ini mereka jadi kepala desa, mereka cenderung ke anggota dewan gitu. Jadi mungkin kultur ini perlu ya bagaimana ya suatu wilayah mungkin kalau di Jawa itu mungkin masa kerajaan itu lebih panjang di Jawa itu mungkin ada ya hal-hal seperti itu akan mempengaruhi ya cara-cara berpikir. Kemudian seperti Pak Agus kemarin Pak mungkin kembali ke undang-undang desa yang konsisten itu mungkin yang perlu diperjuangkan gitu. Kalau kita lihat ya mungkin kan undang-undang desa kalau hari ini kan dengan mungkin adanya PP gitu kan seakan desa itu kadang-kadang hanya menjadi perpanjangan tangan daripada program-program pemerintah. Ya kewenangan pemerintah di pusat dilimpahkan ke desa gitu kan. Jadi mungkin ini menjadi pada peningkatan kualitas itu karena kalau saya lihat leader dari seorang kepala desa itu yang perlu sekarang. Bagaimana perangkatnya,
bisa kita bina gitu ya. Tidak akan mungkin ketika kalau dia sudah berada di dalam bawahan kita, mungkin dia akan baik ketika kita bina dengan baik. Jadi upaya-upaya dari kepala desa seperti misalnya untuk melakukan pemberhentian kepada aparat itu akan lebih kecil karena memang ada peluang itu ada, tetapi pembinaan juga ada gitu kan. Di undang-undang desa kalau kita lihat mungkin kalau penyempurnaan kalau mungkin pada sisi banyaknya keterlibatan daripada departemen yang ada, misalnya keuangan, Kementerian Dalam Negeri, mungkin bisa disatukan di Kementerian Desa saja. Mungkin itu dari saya tanggapannya bagaimana kita semua ini bisa ya melihat sisi daripada demokrasi ini tetap berjalan dan kaderisasi masyarakat tetap jalan dengan tetap 2 periode itu cukup gitu kan. Perpanjangan 6 tahun itu cukup gitu. Ini itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang Mas Pandoyo kayaknya sudah ada di dalam komunitas yang sedang melakukan aksi. Jadi catatan dari Mbak Lely mungkin lebih pada bagaimana kemudian lebih fokus kepada menjalankan undang-undang desa dulu lah. Artinya tidak perlu revisi dulu dan seterusnya. Tapi memang inilah demokrasi. Inilah alam di mana setiap kita punya hak untuk berbicara. Tetapi memang kemudian kita juga perlu menyadari bahwa kebebasan itu tidak ada yang kebebasan murni, kita mesti juga memperhatikan dengan pihak-pihak yang lain, kira-kira seperti itu. Artinya kebebasan berpendapat juga perlu menimbang rasa pendapat dari pihak-pihak yang lain, kira-kira seperti itu. Semoga agenda Januari ini menjadi agenda yang menarik untuk kemudian kita sama-sama mencermati ternyata ada sesuatu di desa. Karena kepala desa bergerak dan perangkat desa bergerak. Dan semoga tidak nanti nyusul juga teman-teman pendamping desa bergerak, pendamping PKH bergerak, penyuluh pertanian bergerak. Ini ngeri juga ini kalau teman-teman yang ada di desa bergerak ya menjadi bagian yang apakah memang kanal-kanal komunikasinya yang tidak terbuka dengan baik dan seterusnya, itu mungkin menjadi catatan kita bersama. Oke, kerabat desa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Berharap semua berjalan dengan baik, berharap semua berjalan dengan lancar. Saya yang pernah ikut dalam melakukan pergerakan teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang waktu itu kita berturut-turut dari Februari, kemudian kita bulan Maret kita bergerak, bulan April kita bergerak dengan masa yang cukup masif waktu itu. Satu kebanggaan yang ya bukan satu kebanggaan ya, satu rasa yang waktu itu sempat kita syukuri adalah ketika jumlah yang sempat mencapai catatan dari pihak kepolisian itu mungkin 25.000 orang lebih kepala desa perangkat desa. Alhamdulillah waktu itu diberikan pintu untuk masuk ke Kompleks Senayan sehingga memang kemudian tidak mengganggu jalan dari Gatot Subroto, tapi karena begitu di dalam ternyata 25.000 itu di Kompleks Senayan nggak kelihatan. Ya akhirnya kita kalau tidak salah saya itu sekitar sore kita bergerak dari Senayan Long March menuju istana. Jadi kemudian terlihat ternyata cukup banyak. Jadi semoga ini menjadi catatan bersama. Pendahulu mungkin ada yang sudah berpulang juga, Mas Sudir Santoso juga sudah berpulang, setidaknya mungkin bisa melihat bahwa apa yang sudah dipartisipasikan untuk desa ini kemudian menjadi lebih baik, menjadi tertata lebih memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini kerabat desa kita akan kembali setiap Senin sampai
Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, dan kita akan mencoba menyampaikan update agenda pagi hari ini. Mungkin kita akan coba lihat perkembangan terakhirnya seperti apa yang bisa TV Desa kontribusikan untuk mengabarkan pergerakan teman-teman kepala desa. Dengan jangan lupa ikuti subscribe channel TV Desa supaya ketika ada agenda-agenda yang akan kita sampaikan, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.